Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Ibu pada tema 1 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Kalian semua siap ya? Baik anak hebat, kita akan mulai dan tonton sampai habis agar kalian dapat memahami pembelajaran pagi ini secara utuh. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya coba kalian perhatikan beberapa gambar yang ada pada layar kalian. Ada gambar gunung, sungai, danau, bendungan, atau waduk. Ini adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Lalu apa sih kenampakan alam itu? Yaitu segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Nah, kenampakan alam di wilayah daratan contohnya ada dataran rendah, yaitu wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah ini dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, atau pertanian. Selain dari dataran rendah, ada juga dataran tinggi, yaitu wilayah dataran luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter. Kalau tadi di bawah 200 meter di atas permukaan laut dataran rendah, maka di atas 200 meter, maka dia adalah termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plateu atau plato. Contohnya ada dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Bone, dan lain-lain. Biasanya untuk dataran tinggi ini digunakan untuk pariwisata dan perkebunan. Selain dari dataran tinggi, yang lebih tinggi lagi ada gunung. Nah, gunung nih ya, bagian bumi yang menonjol dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Kemudian selain dari gunung ada juga pegunungan. Kalau pegunungan itu rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Jadi ada beberapa gunung yang terangkai sambung menyambung satu sama lain gitu ya. Biasanya pegunungan itu dimanfaatkan untuk pariwisata. Ada itu pegunungan, contohnya pegunungan Jayawijaya. Selain dari gunung, lanjut kita ke pantai. Nah, pantai adalah wilayah perbatasan antara dataran dan laut. Pantai biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata juga, sama seperti gunung. Contoh, ada pantai Carita, banyak ya kalau pantai di sini. Selain dari itu, gunung ini dibedakan menjadi dua, ada yang aktif atau berapi dan ada yang tidak berapi. Gunung berapi, gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Merapi. Kalau gunung tidak berapi, itu sudah tidak aktif lagi, tidak dapat meletus. Contoh Gunung Muria. Selain dari gunung,
Kenampakan alam wilayah daratan adalah tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Atau biasa ada yang menyebut juga semenanjung. Itu sama saja. Contoh yang lain yaitu delta, daratan yang berada di tengah sungai, biasanya di muara sungai. Contoh delta Sungai Bengawan Solo. Selain dari kenampakan alam di wilayah daratan, juga ada kenampakan alam di wilayah perairan. Contohnya ada sungai. Sungai biasanya dimanfaatkan untuk irigasi. Ini contoh Sungai Kapuas ya, yang ada di Kalimantan. Selain dimanfaatkan untuk irigasi, sungai juga biasa digunakan untuk transportasi. Selain dari sungai ada danau. Ini danau alami, yaitu cekungan di darat yang amat luas dan berisi air dikelilingi oleh daratan. Ini contoh danau. Jadi sekelilingnya itu adalah daratan, itu danau. Kemudian ada selat. Nah, jadi selat itu laut sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, iya selat. Kemudian ada rawa. Rawa itu dataran rendah yang digenangi air. Contohnya yang di sepanjang pantai timur Sumatera ini contoh rawa. Kalian tidak tahu, ada gambarnya. Ini rawa. Nah, kemudian ada teluk. Teluk ialah laut yang menjorok ke darat. Ada teluk Cendrawasih, ada teluk Banten, ini contoh teluk ya. Laut yang menjorok ke darat. Baiklah. Nah, selain dari kenampakan alam, juga ada kenampakan buatan. Apa sih kenampakan buatan itu? Yakni kenampakan yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia atau diciptakan oleh manusia. Biasanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu kenampakan buatan. Berapa contoh kenampakan buatan? Ada bendungan. Nah, bendungan dibuat oleh manusia untuk pembangkit listrik, untuk mengairi sawah, tempat rekreasi, persediaan tempat air bersih, atau untuk budidaya ikan air tawar. Itu biasanya bendungan digunakan seperti itu. Selain dari bendungan, juga ada kawasan industri. Kawasan industri ini yaitu suatu kawasan yang terdapat banyak pabrik untuk memproduksi barang. Keuntungannya dengan adanya kawasan industri banyak tenaga kerja yang terserap sehingga mengurangi angka pengangguran dan pendapatan meningkat. Selain dari keuntungan, kawasan industri ini juga mendatangkan kerugian, misalnya terjadi polusi, kemudian beralihnya fungsi lahan. Selain dari kawasan industri, contoh kenampakan buatan yang lain yakni pelabuhan dan bandara. Pelabuhan dan bandara juga begitu, selain ada keuntungan juga ada kerugiannya. Keuntungannya, transportasi menjadi lancar. Arus barang jasa juga lancar, kan gitu, jika ada pelabuhan dan bandara. Namun kerugiannya, lingkungan sekitar pelabuhan atau bandara menjadi bising, menjadi kotor, itu kerugian. Jadi pasti ada keuntungan, ada kerugiannya. Selain dari itu, ada perkebunan. Perkebunan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, kopi, karet, coklat. Ya.
Nah, kita sudah tahu penampakan alam yang ada di Indonesia maupun penampakan buatan. Sebetulnya kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia itu seperti apa? Penampakan alamnya yang bagaimana? Bentang alamnya apa saja? Nah, yuk kita pelajari. Ibu sudah meringkas di sini. Ada beberapa pulau yang sudah Ibu ringkas untuk kalian. Jadi kalian bisa mempelajari dari video ini. Di Pulau Sumatera ada gunung, danau, selat, dataran rendah, sungai, pantai. Sudah Ibu ringkas di sini. Silakan kalian baca. Kemudian Pulau Jawa. Masih ada kurang. Kemudian Pulau Kalimantan. Kemudian Sulawesi. Kemudian Papua. Ini adalah kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ini lanjutan dari yang tadi Pulau Jawa tadi ya. Ini adalah kondisi geografis bentang alamnya yang ada di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Beberapa pulau-pulau besar. Nah, selain dari bentang alam yang ada di Indonesia, di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, iklimnya bagaimana? Nah, iklimnya di sini, iklim yang ada di Indonesia itu seperti kita tahu, letak astronomis Indonesia ada di wilayah tropis, sehingga Indonesia beriklim tropis. Ciri dari iklim tropis, suhu udaranya tinggi sepanjang tahun. Biasanya di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri lagi untuk iklim tropis itu lamanya siang dan malam tuh hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, keadaan iklim di Indonesia di sini iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode biasanya 6 bulan sekali. Ya. Di Indonesia ini ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Sehingga iklimnya sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Nah, laut dan lautan ini mengakibatkan tingginya penguapan sehingga curah hujan juga tinggi karena penguapannya tinggi. Kemudian jika iklim panas itu dapat terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhunya tinggi, kemudian karena suhu tinggi maka mengakibatkan penguapannya tinggi sehingga berpotensi menjadi terjadinya hujan. Itu untuk iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia juga mempengaruhi flora dan fauna. Nah, jika kalian ingin mengerti tentang flora dan fauna, coba kalian baca teks bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna yang beragamnya flora dan fauna Indonesia. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 paragraf. Coba kalian mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Kalian tentunya sudah jago ya untuk membuat ide pokok karena beberapa pertemuan yang telah lalu kita sudah sering mencoba untuk mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Kalian baca sampai habis.
Baik, kalian sudah membaca teks bacaan di buku tematikmu. Nah, sekarang coba kita membuat peta konsepnya persebaran flora di Indonesia. Kalian sudah membaca kan? Baiklah, persebaran ini peta konsep ya. Persebaran flora di Indonesia ada dua, yaitu Indomalayan yang meliputi di sini kawasan Indonesia di bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Ini termasuk persebaran floranya Indomalayan. Kemudian yang kedua, Indo-Australian. Indo-Australian ini yang termasuk pada kawasan Indonesia bagian timur. Ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Ini adalah persebaran flora di Indonesia. Dibuat peta konsep seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku tematikmu pada halaman 98. Itu adalah contoh dari peta konsep. Sekaligus untuk merangkum bacaan yang telah kamu baca. Itu peta konsep. Nah, coba sekarang kalian membuat peta konsep hasil identifikasi pokok pikiran tentang persebaran fauna di Indonesia. Memberikan sedikit clue-nya di sini seperti ini ya. Persebaran fauna di Indonesia bisa kalian gambarkan seperti ini. Kalian baca dulu. Kemudian tambah-tambah ilmunya dulu, pengetahuannya dulu, baru kalian membuat peta konsep tentang persebaran fauna di Indonesia. Ini biar kalian tidak bingung, peta konsep yang bagaimana, yaitu suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu ketertarikan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan kata penghubung sehingga membentuk suatu proposisi. Nah, kemudian manfaat peta konsep itu apa? Membantu mempelajari pokok-pokok dan proposisi, membantu mempelajari cara belajar menyusun peta konsep, memperoleh wawasan baru, kemudian membantu siswa menghindari miskonsepsi, kemudian membantu untuk mempelajari sains secara bermakna. Ini beberapa manfaat dari peta konsep. Untuk itu kalian coba membuat peta konsep fauna yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat bahwasanya Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari suku bangsa, kemudian flora fauna, banyak sekali. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwasanya kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Sila pertama Pancasila, yaitu contohnya dengan mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadatan. Ini termasuk pengamalan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Dan sila kedua contohnya apa? Menjenguk teman yang sakit. Dan sila ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Ini termasuk dari sila ketiga. Pengamalan nilai sila ketiga. Kemudian pengamalan nilai sila keempat, musyawarah. Dan pengamalan sila kelima, contohnya mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena semua memiliki keadilan yang sama. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar pada buku tematikmu halaman 102. Di situ ada beberapa contoh perilaku yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dapatkah kamu menemukannya? Baik. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin.
Don't forget to like, subscribe, and share kepada teman-temanmu. Kirim kepada teman-temanmu jika kamu pandang video ini bermanfaat untuk kamu. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.